Nama saya At-Tasyah Ubaidillah dengan NIM B1001974. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai hapusnya suatu perikatan. Hapusnya perikatan dapat berarti suatu perikatan ataupun perjanjian itu dianggap telah berakhir. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara detail apa yang dimaksud dengan berakhirnya perikatan. Akan tetapi, yang diatur dalam bab 4 buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengenai cara-cara hapusnya perikatan atau berakhirnya perikatan. Tepatnya, pada pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyebutkan ada 10 cara hapusnya perikatan. Apa saja itu? Baik, cara hapusnya perikatan yang pertama yaitu dengan cara pembayaran. Berakhirnya perikatan karena pembayaran diterangkan lebih lanjut dalam pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembayaran dalam arti sempit yaitu pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter, tukang bedah, jasa tukang cukur, atau guru privat. Baik, saya beri contoh hapusnya perikatan karena pembayaran. Misalnya, perjanjian jual beli sepeda, A membeli sepeda milik B. Maka, saat A membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan oleh B kepada A, berarti kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi. Maka, perjanjian jual beli antara A dan B dianggap berakhir atau hapus. Cara yang kedua, konsignasi, yaitu suatu cara hapusnya perikatan yang dimana debitur hendak membayar utangnya, namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka, debitur bisa menitipkan pembayaran tersebut melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Nanti, pengadilan yang akan meneruskannya kepada kreditur. Jika menitipkan melalui pengadilan ini sudah dilakukan, maka utang piutang antara debitur dan kreditur dianggap sudah berakhir. Cara yang ketiga, yaitu novasi atau pembaharuan utang. Novasi adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan yang semula. Cara yang keempat, yaitu kompensasi atau perjumpaan utang, yaitu penghapusan utang masing-masing dengan cara saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Misalnya nih, A punya hutang kepada B sebesar 500.000, tapi pada saat yang sama B juga punya hutang kepada A sebesar 500.000. Dalam hal demikian, maka utang masing-masing sudah dianggap lunas karena impas dan perjanjian utang piutang dianggap berakhir. Cara yang kelima, yaitu konfisio atau percampuran utang, yaitu percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan orang yang kedudukannya sebagai kreditur menjadi satu. Misalnya, terjadinya perkawinan antara kreditur dan debitur. Cara yang keenam, yaitu pembebasan utang, yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Misal, A punya utang kepada B, tapi B membebaskan A dari utangnya tersebut. Cara yang ketujuh, musnahnya barang terutang, yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Musnahnya barang yang terutang ini harus memenuhi pada 2 syarat. Cara yang kedelapan, kebatalan dan pembatalan perjanjian. Misalnya, suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa atau belum cakap hukum, perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan. Dan saat dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut pun berakhir. Cara yang kesembilan, berlakunya syarat batal. Artinya, syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya, perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka perjanjian batal demi hukum.
cara yang terakhir, yaitu perikatan hapus dengan lewatnya waktu atau daluarsa. Menurut pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.